Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Shalom, Manginang dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita pada renungan harian HKBP Bandung Reformanda pada hari Sabtu 4 Juli tahun 2026. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan Tuhan untuk hari baru yang telah Kau berikan kepada kami untuk pagi ini Bapa. Kau memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih bisa menikmati berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan Kau curahkan Roh Kudus pada diri kami masing-masing Tuhan, agar apapun yang kami dengar hari ini, apapun yang kami baca, semua bisa menjadi bekal kami dalam aktivitas kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita hari ini untuk hari Sabtu 4 Juli tahun 2026 diambil dari Zakaria 2 ayat 5. Demikian bunyinya. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Dalam bahasa Batak tertulis di Zakaria 2 ayat 9, Diahudo ninna Jahoba gabe parik api humaliang hutai, jalaau gabe hamuliaud di tonga-tongana. Demikian firman Tuhan. Topik untuk renungan hari ini saya ambil adalah Tuhan adalah tembok api perlindungan. Sekarang ini adalah lagi masa-masa penerimaan dan pendaftaran mahasiswa baru. Dan saya juga ada sedikit cerita terkait ketika saya dulu diterima di universitas. Waktu surat penerimaannya datang, ada kewajiban membayar waktu itu 2 juta rupiah untuk pendaftaran ulang. Saat itu, pertama kali beberapa kampus memulai status hukum Badan Hukum Milik Negara atau BHMN. Sehingga pembayaran uang kuliah itu naik drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya sekitar 500 ribuan. Menerima surat itu, mama saya sempat ragu. Apakah kami sanggup membayar uang sebesar itu setiap semesternya? Bahkan sempat menyarankan untuk tidak usah diambil aja. Namun akhirnya saya berangkat ke Jakarta dengan hanya membawa uang 750 ribu. Karena kakak saya meyakinkan, nggak apa-apa dicoba aja. Nanti dilihat bagaimana kondisinya di sana waktu daftar ulang. Waktu itu saya hanya bisa berserah. Saya merasa
dari kekuatan saya sendiri tidak akan ada yang saya bisa perbuat. Saya hanya bisa mengandalkan pertolongan Tuhan. Kondisi ini mungkin mirip dengan kondisi orang Israel di masa Nabi Zakaria. Kitab Zakaria berlatar belakang setelah kembalinya orang buangan dari Babel ke Yerusalem. Kita ketahui bahwa di kitab Yeremia dikatakan bahwa pengasingan Israel akan berlangsung selama 70 tahun, dan setelah itu Allah akan memulihkan kehadirannya di bait suci yang baru. Dalam kitab Ezra kita bisa baca bahwa diceritakan Zakaria dan Hagai bersama-sama memotivasi umat untuk membangun kembali bait suci dan menantikan penggenapan janji-janji Allah. Kondisi saat itu pembangunan bait suci sempat terhenti hingga belasan tahun. Karena kehidupan saat itu sangat sulit, sehingga orang Israel apatis dan lebih mementingkan pembangunan rumah mereka sendiri. Saat itu masa 70 tahun hampir berakhir, dan tampaknya tidak ada harapan pemulihan bait suci yang dijanjikan seperti pada kitab Yeremia itu akan terpenuhi. Zakaria 2 ini adalah salah satu penglihatan yang diterima Zakaria dari 8 penglihatannya lewat mimpi. Penglihatan ini diawali dari seorang malaikat memegang tali pengukur yang akan mengukur panjang dan lebarnya Yerusalem. Tetapi ada seorang malaikat lain yang berkata agar Yerusalem dibiarkan terbuka karena banyak manusia dan hewan, dan Tuhan akan menjadi tembok pelindung yang tak tertembus musuh-musuh Israel. Tuhan tidak hanya menjaga dari luar lewat tembok, tetapi hadir di dalam hati umatnya. Tuhan menjadi kemuliaan di dalamnya. Kehadirannya adalah sumber kekuatan dan sukacita. Penglihatan ini khususnya untuk meneguhkan kembali janji Tuhan akan pemulihan Yerusalem. Kita sering dihadapkan pada kondisi yang membuat kita takut, bahkan kita takut berharap karena segala sesuatu sangat sulit, sehingga kita putus asa dan tidak punya harapan. Namun, Nats hari ini juga berbicara kepada kita. Tuhanlah yang menjadi tembok api kita. Pada zaman kuno, tembok kota adalah simbol keamanan. Kota tanpa tembok sangat rentan terhadap serangan musuh, dan ungkapan tembok berapi mengingatkan kita pada tiang api yang memimpin bangsa Israel pada masa di padang gurun. Tembok api adalah gambaran perlindungan mutlak dan sempurna. Siapa yang dapat menembus tembok api? Siapa yang dapat menghancurkan tembok api? Dalam hidup saya, seperti cerita pada awal tadi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan luar biasa dengan cara-cara yang tidak pernah kita duga. Tuhan menolong proses saya ketika mendaftar ulang tersebut, mengirimkan orang-orang yang saya tidak kenal. Saya bahkan tidak harus membayar 2 juta, tidak juga membayar 750.000, bahkan waktu itu hanya membayar 250.000. Dan bagi saya semua itu hanya karena kuasa Tuhan. Hal ini bukan berarti orang percaya tidak akan mengalami kesulitan. Seperti ditulis, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Artinya, Yerusalem tetaplah rentan terhadap musuh. Namun di tengah kerentanan itu, hanya Tuhanlah yang harus kita andalkan. Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Perlindungan Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah, melainkan penyertaannya yang membuat kita mampu melewati masalah tersebut. Di sisi lain, kekhawatiran kita akan ketidakpastian masa depan sering membuat kita membangun tembok kita sendiri. Kita membentengi diri kita dengan harta, dengan pekerjaan, dengan jabatan, dengan kepintaran atau kemampuan kita sendiri, karena kita akan merasa aman ketika memiliki semua itu. Namun, tembok perlindungan yang kita bangun tidaklah setangguh tembok api perlindungan Tuhan. Setinggi apapun itu ataupun setebal apapun itu, semua itu memiliki keterbatasan. Tidak dapat menjamin keamanan kita sepenuhnya. Krisis ekonomi dapat menghancurkan dan menghabiskan harta. Perubahan organisasi dapat menghilangkan jabatan. Kesehatan yang menurun dapat membatasi kemampuan kita. Tetapi perlindungan sejati berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan menjadi tembok di sekeliling kita, tidak ada keadaan yang dapat menggagalkan rencananya atas kita. Saat ini mungkin ada tantangan yang membuat kita khawatir tentang masa depan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, ataupun tentang pelayanan kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk mempercayakan semuanya itu kepadanya. Dia adalah pelindung yang tidak pernah tidur, Bapa yang selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan lebih besar dari masalah kita.
Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan lain. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Kita tidak selalu mengetahui masa depan, tetapi kita dapat hidup dengan tenang karena Tuhan memegang hidup kita. Dia adalah tembok berapi di sekeliling kita dan kemuliaan yang tinggal di dalam kita. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah tembok berapi yang melindungi hidup kami. Ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami percaya sepenuhnya kepadamu. Di tengah setiap tantangan hidup yang kami alami, biarlah kami tetap tenang karena mengetahui Engkau menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.